Kelompok 5 Bit Pratikum Bioinformatika. Fajar Irianto, Dian Syalsabila, Arifa Setriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari aplikasi RStudio. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin kita mengenal apa sih aplikasi RStudio tersebut. RStudio ini adalah lingkungan pengembangan terintegrasi, sumber terbuka dan gratis. R, bahasa pemrograman untuk implementasi statik dan grafik. Nah, adapun fungsi dari R dalam bidang biologi, yang pertama itu adalah untuk analisis data algoritma sebagai perangkat analisa data tabular maupun spasial, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga terdapat menu-menu. Yang pertama di sini terdapat halaman script. Ini digunakan untuk lingkungan coding saat dokumen dibuka. Contohnya di bawahnya juga terdapat konsol. Konsol ini menyediakan halaman untuk berinteraksi secara langsung. Fungsinya sama seperti di CMD. Nah, di sini terdapat environment. Di sini menampilkan objek yang sudah kita buat gitu. Dan juga terdapat history di sini untuk menyimpan seluruh transaksi yang telah dilakukan. Mungkin itu saja, mungkin langsung saja kita masuk ke pengaplikasiannya. Kita lanjutkan ini terlebih dahulu. Nah, mungkin kita mulai dengan perhitungan sederhana terlebih dahulu di Kabataku gitu. Kita tentukan saja yang pertama 4 tambah 4 enter. Nah, dapat hasilnya 8, soalnya kita pengurangan 4 kurang 2. 42 soalnya itu 12 bagi 4 kurangan 3. Nah, soalnya kita masuk pembagian 225. Oh, pembagian sudah tadi ya, maaf. Selanjutnya kita masuk perkalian 225 dikali 5. Nah, dapat hasilnya 1125. Nah, setelah itu kita coba menambah, mengurang, membagi, dan mengalihkan. Kita coba 4 tambah 4 dikali 12 dibagi 2. Nah, hasilnya 28 kan. Nah, selanjutnya kita masuk 'Setelah penambahan sederhana ini, kita masuk ke bagian log lagi ya. Di sini kita coba aja, maaf belum, log 10 misalnya. Nah, error kan. Ya, log. Di atas itu terdapat error, kawan-kawan. Itu sengaja dibuat karena apabila kita memakai kurung yang ini, error jadinya. Jadi kita memakai kurung yang ini. Hasilnya dapat ya, seperti yang kita lihat. Nah, misalnya itu kita juga bisa akar tuh dalam bentuknya SGRT sub akar 5. Kurungnya ya. Di sini apabila kita tidak memakai kurung maka error lagi gitu. SGRT kurung 5. Nah, dapat kan hasilnya. Soalnya kita coba dalam bentuk akar. Akar 25. Akar 25. Nah, error lagi. Harusnya setelah angka baru akar. Pangkat maksudnya. Pangkat 2. Nah, 25 pangkat 2. Jadinya 625.
Nah, selanjutnya kita masuk ke scene 30. Nah, dapat ini. Ini juga bisa cost berapa yang kalian mau. 90 misalnya. Nah, dapat juga gitu. Nah, mungkin sudah saja itu. Akhirnya kita masuk ke bagian data gitu. Misalnya data tinggi badan. Tinggi underscore badan. Kurung. Misalnya 165, 170, 160, 60, dan 180. Kita panggil dia. Nah, ini datanya. Selanjutnya kita cari berapa sih maksimal tinggi badan pada data tersebut. Kita klik max, kurung tinggi badan. Enter. Nah, dapat maxnya 180 kan. Kalau cari yang minimal, kita klik min. Bukan klik, maksudnya ketik. Ketik lagi tinggi badan. Nah, dapat minimal tinggi badannya 160. Untuk mencari rata-ratanya, yaitu kita ketik mean. Masuk. Itu tadi, klik tinggi badan. Nah, untuk rata-ratanya yaitu 168,75. Nah, lalu kita cari mediannya. Tinggi badan. Nah, untuk mediannya yaitu 167,5. Lalu kita masuk ke summary. Tinggi. Nah, error. Mungkin kita lihat dulu sini. Tinggi badannya. Oh, maaf, ini terdapat tipe ya kawan-kawan. Ini terdapat tipe ya. Mohon maaf, ini error karena ini terdapat tipe di sana. Yang harusnya badan kita buat badana. Kita ulang lagi. Mari. Tinggi badan. Nah, ini udah pas. Nah, dapat ini summary untuk tinggi badannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai RStudio ini. Mungkin di sini kita akan masuk ke pembuatan data. Mungkin di sini contohnya ada golongan darah. Kita buat golongan darah. C. Nah, di sini kita buat golongan darah A. Mungkin kalau untuk huruf itu dibuat tanda petiknya. A. B. AB dan O. Lalu kita panggil dengan mengklik dengan mengetik golongan darah. Nah, di sini dapat kita lihat hasil golongan darah yang telah kita buat tadi. Mungkin data kedua itu ada tinggi badan.
mungkin berat badan. Di sini kita buat berat badannya misalnya 50, terus ada 45, 67, dan 55. Lalu kita panggil dengan mengklik berat badan. Nah, di sini dapat dilihat hasil dari berat badan yang telah kita masukkan tadi. Mungkin data yang ketiga itu ada nilai UTS. Misalkan nilai UTS-nya ada 75. Ada 89, 95, dan 60 misalnya. Lalu kita panggil. Di BSTM itu ada bisa. Nah, kita lanjut data keempat misalnya. Di FIB tempat kau sedang mah. Kita masuk ke data yang keempat, misalnya nama. Misalkan namanya Fajar. Kita buat dulu tanda petik karena ini merupakan huruf. Fajar, Rifa, Dian, dan Wiwit misalnya. Untuk kita panggil. Nah, setelah data mengisi 4 data, mungkin kita buat untuk mencari rata-rata misalnya, rata-rata dari nilai UTS ini. Dengan klik min, nilai UTS. Nah, dapat kita lihat rata-rata dari nilai UTS adalah 79,75. Mungkin kita juga bisa mencari median. Median dari nilai UTS. Didapatkan hasil 82. Selanjutnya mungkin kita masuk ke pembuatan tabel dari data yang telah kita buat tadi. Itu caranya dengan mengklik tabel, dengan cara mengetik tabel. Tabel data.frame. Lalu kita masukkan nama data yang telah kita beli tadi. Seperti nama, golongan darah, nama, koma, golongan darah, nilai UTS, koma, berat badan. Lalu enter. Lalu kita panggil dengan mengetik tabel. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari tabel data yang telah kita buat. Ada nama, golongan darah, nilai UTS, dan juga berat badan. Selanjutnya kita membuat matriks. Misalnya kita ingin mengetahui kolom keberapa ataupun tabel keberapa. Misalnya, klik tabel, kurung kurawal, misalnya 2,3, yang berarti kolom kedua baris ketiga. Enter. Nah, kolom kedua dan baris ketiga itu berisi angka 89 dari nilai UTS. Selanjutnya misalnya tabel kedua. Mungkin kita hanya ingin melihat tabelnya saja, jadi kita kosongkan melihat kolomnya saja, jadi kita kosongkan yang barisnya. Nah, di sini dapat dilihat kolom kedua itu berisi
baris 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 kolom. Selanjutnya misalnya tabel kosong keempat misalnya. Nah, dapat kita lihat hasil dari baris keempat ini. Selanjutnya, kita membuat grafik ataupun plot dari data yang telah kita buat, yaitu dengan cara mengetik plot, kurung, nama, koma golongan darah, oh ya, mungkin terlupa ini untuk grafik berarti kita buat dari berat badan, karena berupa angka ya. Berat badan, koma nilai UTS. Enter. Lalu kita panggil. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian plot ini akan muncul hasil grafik dari nilai UTS dan juga berat badan. Selanjutnya, kita juga bisa mencari histogram. Itu dengan cara mengklik hist. Histogram, misalnya kita ingin mencari histogram dari nilai UTS. Nah, di sini akan keluar juga histogram dari nilai UTS. Mungkin juga kita coba histogram dari tinggi badan, berat badan maksudnya. Nah, di sini di samping sini merupakan histogram dari berat badan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, mungkin di sini rekan-rekan sudah paham bagaimana cara perhitungan sederhana dan juga tentang vektor di dalam RStudio. Nah, di sini tadi kan ada juga di bagian atas nih. Nah, di bagian sini itu sebenarnya apa sih beda dari ruang atau menu di konsol sama di menu utama di bagian atas ini. Nah, sebenarnya tadi kan kita bekerja di bagian konsol. Nah, namun kalau kita bekerja di bagian konsol, data-data yang telah kita isikan itu tidak bisa kita ganti. Nah, misalnya kita salah dalam mengisikan data, lalu bagaimana solusinya agar data tersebut kita tidak ulang dari awal gitu. Nah, caranya itu dengan menggantinya di bagian script ini. Misalnya di sini kan berat badan. Nah, coba kita ganti berat badan. Berat badan. Lalu ini. Oke. C itu artinya combine, di mana kalau data kita itu lebih dari satu, berarti kita gunakan rumus C ini. C, di sini kan 50, 45, 67, sama 55. Coba kita ganti menjadi 55, 65, 30, 35. Nah, di sini kita bisa run atau dengan cara Ctrl Enter. Nah, maka data berat badan yang tadinya bukan ini tuh berubah dengan apa yang kita masukkan di script ini. Nah, jadi fungsi script ini itu kayak lebih ke bisa mengubah data yang sudah kita masukkan. Nah, di bagian bawah bisa kita panggil misalnya berat badan. Nah, maka data yang kita masukkan adalah data yang terbaru. Nah, di sini juga tadi mungkin ketinggalan, itu ada fungsi satu lagi namanya fungsi sort. Sort ini tuh adalah fungsi untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalnya di sini sort berat badan. Nah, maka langsung diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Mungkin itu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita membuat deret angka. Jadi deret angka ini bisa dalam dua cara. Cara pertama itu bisa dengan langsung atau tidak perlu rumus untuk membuatnya. Kalau secara langsung tuh bisa dengan misalnya kita mau bikin deret angka dari 1
titik 2, 10. Itu artinya kita membuat deret angka dari 1 sampai 10. Nah, atau bisa dibalik, misalnya deret angka dari 10 sampai 1. Nah, bisa juga misal dari minus 7 sampai 10. Nah, seperti itu. Itu jika kita secara langsung dalam membuat deret angka. Nah, terus di RStudio ini kita juga dapat melihat misalnya kita lupa apa fungsi dari suatu rumus. Nah, kita bisa klik dengan cara tanda tanya, terus sek. Misalnya kita tidak tahu nih sek ini fungsinya untuk apa. Nah, mungkin enter. Nah, biasanya maka pada bagian help di kanan bawah ini akan dijelaskan itu sek itu bagaimana cara penggunaannya, terus fungsinya buat apa, terus apa aja jenis-jenis dari sek. Nah, seperti itu. Sini ada sek long sama sek length. Terus apa perbedaannya? Terus from itu apa, by, length, out itu apa, nah seperti itu. Jadi jangan ragu menggunakan RStudio ini karena kita bisa juga langsung belajar di RStudio. Nah, mungkin tadi itu bagaimana kita mengurutkan atau membuat deret angka yang tidak menggunakan rumus. Sekarang kita coba membuat deret angka tapi dengan rumus. Nah, rumusnya itu adalah sek ini. Jadi sekuen. Nah, misalnya di sini kita coba sek terus dalam kurung. Nah, dalam membuat deret kita tentu harus tahu deret yang kita buat itu dari berapa sampai berapa dan rentangannya berapa. Nah, untuk itu ada lagi rumusnya. Nah, seperti yang di kanan ini from sek from 1. Nah, seperti yang di sini sek from 1 to 1 by. Nah, segitu. Nah, jadi mungkin di sini kita bisa from misalnya from sama dengan kita mulai dari 30, to. Itu berarti sampai berapa urutannya, misalnya sampai 1000. Koma lagi, by ini adalah rentang atau jarak di antara angka-angka tersebut. Misalnya rentangnya itu 5. Nah, kita coba tuh. Nah, maka akan keluar deret angka dari 30 sampai 1000 dengan rentang 5. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada juga cara cepat tanpa membuat from. Misalnya coba kita cek langsung saja mungkin dari 10 sampai 300 dengan rentang. Namun by ini harus kita buat, tidak boleh ditinggalkan karena by ini ada beberapa fungsi lain. Nah, jadi pada fungsi ketiga ini ada beberapa, itu ada by, ada dan lain-lain. Jadi tidak boleh ketinggalan. Misalnya rentangnya 7. Nah, kita coba apakah bisa. Nah, kita bisa. Tidak perlu tulis from to satu-satu gitu. Nah, sekarang kita coba belajar tentang yang lebih rumit. Itu kita gabung beberapa deret. Nah, contohnya di sini kita belajar tentang misalnya ya, biar lebih jelas dibuat di atas ini. Misalnya sekarang kita belajar tentang apa ya, penghasilan satu kecamatan misalnya. Nah, untuk penghasilan ini berarti kita bikin dulu fungsi penghasilan. Penghasilan sama seperti tadi caranya. Terus, nah untuk rumusnya itu R0. Nah ini. Nah, di sini juga kita jika tidak tahu itu kita bisa arahkan saja kursor. Nah, maka nanti di sana akan langsung dijelaskan itu tuh fungsi untuk apa. Jadi R0 sama seperti tadi, cuman di sini itu dalam kurungnya yang pertama itu N itu berarti jumlah atau jumlah populasi. Lalu ada min itu di mana adalah rata-rata, dan SD atau standar deviasi, yaitu standar deviasinya di sini dicontohkan 1. Nah, coba kita buat contohnya. Populasi kita ada 1000,
rata-rata penghasilan misalnya 3 juta, lalu koma, dan standar deviasinya misalnya 250.000. Kontrol Enter. Nah, maka di bagian sini akan langsung muncul itu data penghasilan. Coba kita panggil di sini penghasilan. Kita enter. Nah, maka keluar tuh semua. Ini ada 1000 data ya, 1000 data penghasilan penduduk dari suatu kecamatan dengan standar deviasi 250.000. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita sekarang mau cek penghasilan. Nah, untuk ngecek tuh caranya fungsinya itu ada head lalu dalam kurung penghasilan. Bentar. Nah, ini tuh berarti 6 data pertama. Bagaimana kalau ingin tahu 6 data terakhir itu tel penghasilan. Nah, ini adalah 6 data terakhir. Nah, seperti itu. Lalu jika kita ingin membuat histogram, seperti yang sudah dijelaskan Dian tadi, cuman bagaimana jika datanya sebanyak ini, kita coba his, lalu penghasilan, dalam kurung penghasilan. Enter. Nah, maka bisa dilihat histogramnya. Histogram untuk penghasilan satu kecamatan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dan bisa juga pakai rumus median seperti tadi, misalnya median penghasilan. Nah, mediannya segitu, lalu kita coba cek ya rata-rata penghasilan. Nah seperti itu. Kacang lado apa cek nak baru. Oke, mungkin selanjutnya kita coba plot penghasilan. Nah, maka keluar nih plot dari data penghasilan satu kecamatan yang kita buat tadi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami tentang bagaimana penggunaan sederhana dari RStudio. Mungkin ini cuma sebagian kecil, ada lebih banyak fungsi-fungsi yang bisa digali di RStudio dan bisa digunakan. Dan mungkin banyak maaf dari kami apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.